Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait resume jurnal yang berjudul Bioisosters to Modulate Conformation atau Bioisoster Tactic. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Arif Saputra, kemudian ada Muhammad Rafi Faik, kemudian ada Muhammad Ivan Maulana, kemudian ada Sadam Bintang, dan yang terakhir ada Al-Ghazi Fauzan. Introduction. Bioisosterisme adalah konsep kuat yang telah diterapkan secara luas dalam bidang obat, desain, dan terus menjadi elemen taktis penting dalam pengobatan kontemporer praktik kimia. Bioisosterisme yang berkembang dari konsep sapeisosterisme yang ditunjukkan oleh elemen struktur sederhana. Pada awalnya diakui oleh Langmuir hampir seabad yang lalu. Dan eksperimen pertama yang menunjukkan potensi bioisosterisme dalam lingkungan praktis dilaporkan pada tahun 1932 dan 1933. Fluor sebagai hidrogen isoster. Fluor sebagai isoster hidrogen memiliki sifat unik yang baru-baru ini mulai dieksplorasi dalam alkana. Ini membentuk momen dipol yang kuat dengan karbon, mempengaruhi preferensi konformasi dalam desain obat, interaksi dengan substituen didasarkan pada prinsip-prinsip seperti interaksi dipol-dipol, efek elektrostatik, dan tolakan orbital. Perhitungan teori fungsional densitas menunjukkan bahwa fluor berinteraksi kuat dengan substituen amina, alkohol, urea, dan fluor, sehingga berguna dalam perancangan obat. 1,2-difluoroalkana prefer ke konformasi Gauge yang didukung oleh interaksi hiperkonjugatif antara ikatan CH yang berdekatan dan orbital CF. Sigma bintang, sigma star yang terletak di dataran rendah. Untuk 1,3-difluoroalkana, interaksi dipol-dipol antara ikatan CF menghasilkan preferensi konformasi. Interaksi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam desain obat. Konformasi alfa-fluoroamida dipengaruhi oleh penyelarasan dipol gugus CF dan C rangkap 2O secara anti-paralel dengan amida sekunder yang memperkuat efek ini melalui interaksi elektrostatis. Selanjutnya, fluor sebagai hidrogen isoster. Atom fluor yang menyebarkan B- ke atom nitrogen dari suatu amida juga mempengaruhi preferensi konformasi dengan memilih susunan yang aneh antara fungsi-fungsi ini. Sebuah fenomena yang ditetapkan oleh studi kristalografi sinar X dan NMR dalam konteks serangkaian turunan B peptida dalam kurung 126,134,135,137 sampai 139 untuk ester di fluorosuccinamida 85 tero dan 87 eritero dan asam yang sesuai 84 tero dan 86 eritero. Struktur keadaan padat menunjukkan bahwa keempat molekul mengadopsi konformasi yang memenuhi interaksi FF gauge vicinal, sebuah fenomena yang diperluas ke solusi berdasarkan analisis konstanta kopling 3J HF dan 3J HH dalam spektrum NMR. Interaksi antara atom fluor dan amida mempengaruhi preferensi konformasi turunan prolin, sehingga mendukung komplementer penggabungan 4R dan 4S F pro ke dalam fibril kolagen mempengaruhi sifat polimer, menjelaskan efek stabilisasi 4R hidroksiprolin dalam kolagen. Disarankan bahwa efek stabilisasi 4R hidroksiprolin dihasilkan dari efek induktif daripada ikatan H konformasi CY endo dari prolin lebih disukai pada suhu kamar. Sedangkan 4R hidroksiprolin lebih menyukai konformasi CY exo, kemudian CY endo lebih disukai pada prolin 4SF. Sedangkan 4R fluoroprolin lebih menyukai konformasi CY exo. Temuan ini menjelaskan kesamaan struktural fragmen kolagen yang mengandung 4R hidroksi atau 4R fluoroprolin.
3-fluoroprolin juga menunjukkan bisa konformasi seperti yang diilustrasikan oleh penelitian dengan ester diastrometer 92 dan 93. Kedua senyawa ini mengkristal dengan konfigurasi trans antara gugus amino dan ester. Seperti digambarkan pada struktur 92 dan 93, namun cincin prolin mempunyai konformasi yang sangat berbeda. Dalam setiap kasus atom F ditempatkan secara aksial, didukung oleh interaksi gauge yang menstabilkan dengan gugus tengah, sehingga cincin prolin dari R isomer 92 mengadopsi konformasi CY exo, sedangkan sebaliknya S isomer menyukai susunan CY endo. Baik, untuk selanjutnya yaitu konformasi fenil dan heteroaril tersubstitusi derivatif dan isoterisme, yang mana substitusi cincin aril dan heteroaril sangat bergantung pada kedua struktur cincin dan identitas dari substituen atomnya. Hal ini merupakan ilustrasi dari efek identitas substituen pada aktivitas biologis yang diilustrasikan dari relasi aktivitas struktur yang berhubungan dengan 3 non-peustanoid prostasilin agonis yang memperlihatkan limitasi yang signifikan pada salah satu hubungan isosterik klasik yang paling sederhana, yaitu O dan CH2. Untuk penghambat transkriptase balik non-nukleosida atau NNRTI, HIV 11111 mengganti OCH2 dengan penghubung CH2 menghasilkan 112 yang sebagian besar dipertahankan aktivitas antivirus. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara sebagian OCH2 dan CH2. Konformasi pada aryl methyl ethers yang tidak memiliki substitutus orto adalah substitusi yang gugus MEO-nya mendekati koplanaritas dengan cincin fenil dan dirasionalkan berdasarkan rehibridisasi substituen untuk memaksimalkan tumpang tindih elektronik antara pasangan elektron bebas oksigen dan p-system. Contoh dari efek kolesterol ester penghambat transfer protein 113 dengan IC50 sama dengan 1,6 pm dibandingkan 114 dengan IC50 0,2 pm. 113 juga lebih stabil dibandingkan dengan cincin fenil. Substituen pada 114 lebih menyukai vektor yang mendekati tegak lurus. 115 memiliki potensi isomerisasi kolegin yang diinduksi secara fotokimia yang dapat mendorong konsepsi chemotype pyridine ether yang diwakili oleh 116 yang dirancang berdasarkan analisis konformasi. 117 merupakan desain yang baik berpengaruh dalam identifikasi penghambatan faktor XA yang poten yang dikonfirmasi dari struktur topologi asilik amidin substitute phenyl ether melalui cincin dengan siklik amidin. Adapun 119 yang memiliki potensial untuk treatment depresi dan kecemasan yang diperoleh dari antagonis faktor pelepasan kortikotropin atau CRF dan agonis-agonis IGPR 119. Adapun 121 yang meningkatkan sekresi insulin postprandial dan mungkin berguna untuk pengobatan diabetes. Dalam kasus ini, heteroaryl phenyl ether digunakan untuk meniru topologi yang melekat pada sistem cincin heterosiklik yang menyatu. Dalam kedua contoh, efek yang menguntungkan dari unit non-ikatan interaksi pasangan mandiri dapat ditambah dengan efek sterik intramolekul yang dihasilkan oleh substituen heteroaryl CH3 yang bermanifestasi sebagai aliklik. Adanya bias yang dihasilkan substituen alkyl yang terikat pada fenil cincin telah digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam desain penghambat faktor XL123 yang didasarkan pada prototipe bifenil 122 yang sifat fisiknya ditingkatkan dalam bidang berat molekul lebih rendah dan selok P-nya lebih rendah juga. Lalu adapun 123 mendekati tingkatan yang lebih kuat daripada 122 yang dikaitkan dengan interaksi hidrofobik yang dioptimalkan dengan kantong S4 dan sedikit pengurangan regangan pada geometri terikat. Fenilsiklopropana 123 menunjukkan penurunan selok P
atau 1 log 10 dan berat molekul yang lebih rendah yang bisa dikomunikasikan dengan peningkatan potensi memberikan hasil yang signifikan, peningkatan efisiensi ligan LE, efisiensi ligan lipofilisitas atau LLE, efisiensi ligan terkoreksi lipofilisitas atau LELP, dan FSP3. Nah, bagian bicyclopentane adalah isoster lain yang meniru konformasi cincin fenil sekaligus mengurangi lipofilitas dan meningkatkan FSP3. Bagian ini awalnya menunjukkan nilai dan konteks glutamat antagonis 124-126, tetapi baru-baru ini ditemukan kegunaannya dalam penghambatan amiloid enzim pengolah protein prekursor Y sekretase 127 dan 128. Dalam kasus antagonis glutamat 125 yang meniru 124, hal ini mudah dikompensasi dengan menggunakan tetrazol yang lebih besar sebagai asam karboksilat isoster. Meskipun hasilnya kurang, namun inhibitor Y sekretase 128 berbasis propelan merupakan tiruan fenil yang efektif analog 127 tanpa menggunakan penyesuaian struktural tambahan, dan senyawa ini menawarkan peningkatan kelarutan, permeabilitas membran, dan stabilitas metabolisme dibandingkan struktur terdahulunya. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini, yaitu fluor sebagai isoster hidrogen menawarkan sifat unik yang kini dieksplorasi dalam alkana, khususnya dalam desain obat. Interaksi dengan substituen seperti amina, alkohol, urea, dan fluor terbukti kuat berdasarkan perhitungan teori fungsional densitas, memperlihatkan bahwa potensi dalam pengembangan obat. Dalam hal preferensi konformasi, 1,2 difluoralkana cenderung ke konformasi gauge, didukung oleh interaksi hiperkonjugatif antara ikatan CH dan orbital CF sigma star. Dan sementara itu untuk 1,3 difluoralkana, interaksi dipol-dipol antara ikatan CF lebih memengaruhi preferensi konformasi. Kemudian interaksi antara atom fluor dan amida juga memiliki dampak yang signifikan, seperti pada preferensi konformasi turunan prolin. Nah, temuan ini itu tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang struktur dan sifat molekuler, tetapi juga membuka potensi baru dalam dunia pengembangan obat. Baik, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.